Oke, kita masuk yang ke kelas kedua ya, kelas Echinoidea. Ini yang termasuk kelas yang berkaitan dengan bulu babi ya. Jadi bisa nggak ya di slide ini gambarnya keluar nggak? Oh enggak ya, putus ya gambarnya. Gini aja ya, sebentar. Nggak bisa. Oke, jadi kelas ini termasuk film Echinodermata ya, tapi kelas kedua yang namanya kelas Echinoidea. Dia ciri-cirinya yang pertama itu bentuknya bulat ya. Ini ciri-ciri pertamanya. Jadi kalau sudah kenal dia termasuk film Echinodermata tapi bentuknya bulat, ya udah pasti dia kelas yang kedua ya. Kemudian tidak memiliki lengan ya, seperti bintang laut tadi yang kelas Asteroidea tadi, tapi dia memiliki kaki tabung juga yang terletak di dalam tubuhnya. Jadi ini kan ada linknya nih, coba kalian lihat tuh nanti. Kalau di Jepang ini dimakan ya, padahal ini bahaya, banyak zat-zat yang bahaya di dalam bulu babi ini. Tapi ya gimana lagi ya, udah menjadi kebiasaan orang di sana. Jadi cara ininya ya, membuka ininya itu, jadi ini dibuka permukaannya. Nah, nanti di dalamnya ada kaki tabung ini. Ya. Jadi bedanya dengan bintang laut tadi, kalau kaki tabung bintang laut kan di bawah permukaan tubuhnya, tapi kalau ini di dalam tubuhnya ya, kalau bulu babi ini ya. Oke, saya rasa kalian bisa lah memahaminya. Kemudian ya, kakinya ya, kaki tabungnya di dalam, beda dengan yang kelas pertama. Kemudian memiliki otot-otot di sekeliling tubuhnya berupa duri-duri panjang. Jadi jangan salah ya, duri-duri ini merupakan ototnya. Nah, jadi cirinya itu bentuknya bulat dan dikelilingi oleh duri-duri yang panjang ya, karena kelas ini yang Echinodermata ini memang kulit berduri ya kan, nama pengertiannya tadi ya, otomatis mempunyai duri-durinya, tapi beda bentuk saja ya. Nah, contoh-contohnya selain yang bentuknya tidak selamanya dia hitam ya, jadi tidak selamanya dia berwarna hitam, ada warna-warna lain seperti ini, bahkan yang putih ya. Ini warnanya apa nih? Mungkin ini warnanya hijau ya, atau kecoklatan ya, nggak tahu juga kita, karena bias cahaya di laut itu kan bikin warna kadang beda ya. Tapi jangan salah, pokoknya yang duri-duri seperti ini yang bentuknya bulat itu termasuk sebagai kelas kedua ya, kelas bulu babi. Oke, nah ada juga yang seperti ini ya, bisa dilihat lah, ini ada duri-durinya, pokoknya yang dia bentuknya bulat. Ternyata kita baru tahu ya kan, ternyata mereka ini termasuk ke dalam film Echinodermata di kelas kedua. Pokoknya ingat saja kalau bentuknya bulat tapi berduri. Kalau ikan buntal gimana Bu? Nah, beda lagi. Kalau ikan buntal itu bentuknya beda dan dia dimasukkan ke dalam ikan ya nanti ya, ke film Chordata dia. Nanti setelah UTS kita mempelajari tentang hewan yang bertulang belakang. Oke. Masuk ke kelas ketiga, yaitu kelas Crinoidea. Ya, saya nggak tahu cara membaca ini gimana. Pokoknya ini kelas ketiga ini kelas yang termasuk semuanya di sana, yaitu tentang lili laut. Mengapa? Karena sesuai namanya, bentuknya mirip dengan bunga lili. Kemudian memiliki lengan yang panjang. Jangan salah ya, ini punya lengan, tapi lengannya itu mengarah ke atas, seperti bunga lah. Ada yang bertangkai dan ada juga yang tidak terlihat tangkainya. Ya. Ini contoh-contoh spesiesnya nanti dipelajari kembali. Jadi mulutnya itu terletak di tengah-tengah, ya.
terletak di tengah-tengah dan dikelilingi oleh lengan-lengan ini yang mengarah ke atas. Itu bedanya. Seperti bunga lah. Bagaimana bentuknya ya seperti ini. Sebenarnya kita melihat ini ingat dengan filum porifera ya. Tapi perlu diingat di sini kulitnya berduri. Itu yang menggolongkan dia mengapa ini digolongkan sebagai echinodermata. Beda dengan porifera. Ya, porifera itu kaku saja tapi tidak berduri. Kok ini berduri. Nah, seperti ini durinya. Kemudian kebanyakan lengannya lebih panjang, ya. Kalau porifera itu pendek-pendek dia. Pokoknya beda lah kalau dibandingkan, ya. Jadi ini mulutnya dan lengan-lengan ini mengelilingi mulutnya sehingga dia bentuknya itu sebagai seperti bunga lili. Kemudian dia nih sifatnya menempel. Nah, dia menempel di terumbu karang ya. Itu. Dia menempel di dasar laut. Seperti ini, ya. Dia sifatnya menempel. Itu bisa dibandingkan ya mengapa dia masuk ke kelas yang ketiga ini. Ada yang kelihatan tangkainya, ada yang tidak. Tapi yang jelas ini lengan-lengannya ya. Dan mulutnya itu terletak di tengah. Ini mulutnya. Seperti tumbuhan ya, padahal dia hewan. Kita baru tahu ya, kita terkagum-kagum dengan ciptaan Allah ini. Ya, Masya Allah. Gitu. Kelas yang keempat itu kelas Holoturoidea namanya. Jadi yang termasuk kelas ini ya teripang atau yang disebut dengan timun laut kalau bahasa Indonesianya ya. Mengapa kelas ini beda? Nah, ada lagi bedanya. Tubuhnya berbentuk silinder dengan panjang 10-30 cm, mirip timun. Nah, mengapa dia dibilang timun laut ya? Tadi dibilang lili laut, sesuai namanya ya. Kemudian mulutnya itu ditandai dengan adanya tentakel. Jadi daerah yang ada tentakelnya itu bagian mulutnya ya. Kemudian elastis, dia dapat menebal dan menipis. Kemudian warnanya tidak selalu yang hitam, ya, ada juga coklat maupun warna-warna lain. Jarang ditemukan ya karena dia sering membenamkan diri ke pasir pantai. Kemudian contoh-contohnya ya bagaimana sih bentuknya seperti ini. Jadi seperti timun ya. Panjang aja ya. Tapi ada durinya. Nah, itu yang membedakan dia dengan cacing ya. Jadi mengapa Bu seperti cacing Bu? Tapi dia ada duri, makanya dia digolongkan sebagai filum echinodermata. Jadi saya tanya, ini bagian mulutnya yang mana? So pasti jawabannya ini, karena ada tentakelnya walaupun kecil ya. Pendek tentakelnya. Kalau tentakel ubur-ubur kan ada yang panjang ya. Kalau ini yang kecil. Pendek ya. Jadi ini bagian mulutnya. Kita bisa tahu kalau mulut itu dikelilingi oleh tentakel. Tapi ada juga yang nggak kelihatan mulutnya. Ini, waduh, dari yang besar sampai yang kecil ya. Jadi dia bentuknya seperti timun, tapi perlu dilihat dia ada duri. Makanya dia digolongkan sebagai filum ini. Oke, itu kelas yang keempat ya. Kelas yang berkaitan dengan teripang atau timun laut. Ini yang lebih panjang, malah ada yang panjang ya. Ini daerah mulutnya yang ditandai dengan adanya tentakel. Waduh, ini timun laut yang panjang dan kita harus tahu bahwa dia memiliki duri-duri di kulit luarnya ya. Oke, ini ada juga yang seperti ini, seperti cacing ya. Tapi perlu diingat dia memiliki duri. Nah, ini lebih kelihatan durinya di sini ya. Oke, ini juga. Nah, ya. Oh ya, saya kasih tahu sekali lagi. Ini contoh-contohnya ini ini berurut ya. Misalnya Curcumaria frondosa ini di gambar yang pertama gitu. Jadi enak kalian bacanya. Ya. Kemudian masuk ke kelas terakhir. Saya cek dulu, terekam nggak ini?